Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh dan solehah, apa kabar? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar biokim. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita ta'aruf dulu ya, karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak aruf. Maka dari itu ibu akan memperkenalkan diri ya. Ibu mengajar di Fitrah Insani ya. Nama ibu Wida Widaningsih. Ibu diamanahi untuk mengajar mata pelajaran biokim ya, kelas 7. Sebagai gambaran saja materi hari ini ya, KD-nya yaitu mengenai mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamanati. Ya, ini adalah profil ibu ya. Ada foto ibu. Hanya itu ya perkenalan dari ibu. Cukup sekian. Kita lanjut ke materi yang akan kita bahas pertemuan kali ini. Mengenai apa? Yaitu mengenai klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup pada pertemuan kali ini ya, materi yang akan disampaikan yang pertama, indikatornya ya, menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup, kemudian menyebutkan tingkatan takson pada makhluk hidup dari yang tinggi sampai yang rendah. Kemudian nomor 3-nya menjelaskan kunci identifikasi makhluk hidup. Jadi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu 3 indikator ya. Menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup, kemudian menyebutkan tingkatan takson, dan menjelaskan kunci identifikasi makhluk hidup. Next. Di sini sebelum kalian mengetahui pengertian dari klasifikasi, apakah kalian pernah mendengar apa itu klasifikasi? Ya. Coba lihat di sini. Klasifikasi merupakan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-ciri, cara hidup, tempat hidup, dan daerah penyebarannya. Jadi, klasifikasi ya adalah pengelompokan makhluk hidup. Kenapa harus dikelompokkan? Ya, ini tujuan dari pembelajaran klasifikasi. Apa itu manfaat dari klasifikasi? Ya, tujuannya untuk apa? Ini. Yang pertama, kenapa kita harus mempelajari klasifikasi? Supaya memudahkan untuk mengenal makhluk hidup. Dengan klasifikasi, kita akan mengenal beragam jenis makhluk hidup. Karena kita tahu ya, di dunia ini makhluk hidup itu sangat beraneka ragam ya, baik dari hewan maupun tumbuhan. Kemudian tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memudahkan mempelajari makhluk hidup. Dengan adanya klasifikasi kita mudah untuk mempelajari makhluk hidup. Kemudian yang ketiga, mengetahui adanya hubungan kerabat antara makhluk hidup. Apakah misalnya hewan A dengan hewan B mempunyai kekerabatan tidak yang sama ya, ciri-cirinya, kemudian tempat tinggalnya, cara berkembang biaknya, apakah mempunyai kekerabatan tidak. Ini manfaat dari mengklasifikasikan makhluk hidup ya. Next. Kemudian kita ambil contoh ya, mengklasifikasikan makhluk hidup. Lihat contoh di bawah ini. Apakah contoh di bawah ini adakah perbedaan antara gambar ini ya, gambar buah-buahan itu termasuk kepada tumbuhan atau dikenal
dengan kingdom Plantae ya. Terus di sini ada ya kelompok binatang atau disebut dengan kingdom Animalia ya. Apa perbedaannya? Di sini buah-buahan ini banyak sekali ragam atau jenisnya. Ini baru dikelompokkan antara kingdom. Ada kingdom Animalia, ada kingdom Plantae. Nah, dari kingdom sini kita klasifikasikan. Ya, kita pisahkan menurut jenisnya. Ya. Misalnya, kalau mangga pasti dikelompokkan dengan buah mangga. Kalau salak dikelompokkan dengan buah salak. Semangka dengan buah semangka. Begitu juga kingdom Animalia atau kerajaan binatang juga sama dikelompokkan menurut ciri-cirinya ya, menurut persamaannya. Kalau di sini kelompok kingdom Animalia ini ada yang bertulang belakang ini, ada yang tidak mempunyai tulang belakang. Sama ini juga harus dikelompokkan. Setelah beraneka ragam jenis tumbuhan dan binatang, kemudian dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Kalau buah mangga juga banyak beragam buah mangga. Kemudian buah mangga itu lebih dikhususkan lagi dari yang umum ke khusus. Khususnya apa? Buah mangga itu banyak sekali jenisnya, ada misalnya buah harum manis, buah golek, buah cengkir. Itu adalah jenis-jenis mangga ya. Begitu juga sama dengan binatang ya. Next. Sudah paham mengenai klasifikasi makhluk hidup? Ya. Kemudian di klasifikasi makhluk hidup ini ya ada tahapannya. Tahapannya atau yang disebut dengan urutan takson. Dalam sistem klasifikasi, makhluk hidup terbagi menjadi beberapa tingkatan atau takson. Ya. Makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan apa tadi? Berdasarkan persamaan ciri yang paling umum, sampai yang paling khusus tadi. Yang paling khusus itu jenis atau spesies. Jadi semakin banyak persamaan ciri yang dimiliki antara makhluk hidup, semakin dekat kekerabatannya. Sebaliknya, semakin sedikit persamaan ciri yang dimilikinya, semakin jauh kekerabatannya. Maka perlu adanya tingkatan takson. Apa itu tingkatan takson? Coba. Takson adalah tingkatan makhluk hidup yang memiliki persamaan ciri ya. Nah, tingkatan makhluk hidup yang memiliki persamaan ciri. Kemudian takson ini ada yang disebut dengan taksonomi. Taksonomi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup ya. Di sini ada foto. Foto siapakah ini? Ini adalah foto pelapor taksonomi yang bernama Carellus Linnæus ya, yang lahir pada tahun 1707 sampai 1778. Beliau adalah ahli ya botani yang berkebangsaan Swedia. Beliau adalah sebagai pelapor taksonomi. Coba kita lihat. Nih, ini yang disebut dengan urutan taksonomi atau jenjang taksonomi. Ya, di sistem klasifikasi ini, jenjang taksonomi atau tingkatan takson ini dibagi dua. Ada yang disebut dengan ini
kerajaan atau kingdom Animalia dan kerajaan atau kingdom Plantae. Animalia itu untuk apa? Ini kingdom Animalia ini untuk binatang. Untuk binatang ya, atau untuk hewan. Sedangkan kingdom atau kerajaan Plantae ini untuk tumbuhan ya. Coba kita lihat. Di bawah kingdom adanya filum. Di bawah filum adanya kelas. Di bawah kelas adanya bangsa. Di bawah bangsa adanya suku atau family. Di bawah family adanya marga. Di bawah marga adanya yang paling khusus atau yang paling terkecil adalah spesies atau jenis ya. Ini kita coba lihat yang kingdom Plantae. Adakah kesamaan dari kingdom Plantae dan kingdom Animalia? Ya. Kalau yang samanya ada, tetapi yang perbedaannya apa? Yang membedakan dari kingdom ini adalah dari persamaannya atau perbedaannya yang ini nih. Kalau untuk kingdom Animalia itu adanya filum. Di bawah kingdom Animalia adanya filum. Sedangkan di bawah kingdom Plantae adanya divisi. Ini yang membedakan antara takson Plantae dan takson Animalia ya. Yang paling bawah, makin ke bawah berarti itu makin khusus, tetapi makin ke atas tingkatannya semakin umum atau semakin banyak ya. Itu. Kita lihat di sini klasifikasi makhluk hidup nih. Di sini jumlah anggota takson makin banyak. Kalau makin banyak itu kalau misalnya ini berada di urutan kingdom ya. Ini adalah kingdom untuk hewan atau Animalia ya. Di bawah kingdom adanya nih filum. Di bawah filum adanya kelas, di bawah kelas adanya ordo, di bawah ordo adanya family, di bawah family adanya genus, dan paling kecil, paling khusus disebut dengan spesies ya. Sama dengan tumbuhan juga. Di sini adanya kingdom Plantae, kemudian filum, kemudian kelas, kemudian ordo, kemudian family, kemudian genus, barulah yang paling kecil adalah spesies atau jenis ya. Ini semakin tingkatan takson semakin ke bawah semakin khusus. Sebaliknya tingkatan takson semakin ke atas ya, ke atas itu bersifat umum tingkatannya ya. Sekarang kita akan mempelajari kunci identifikasi ya. Sebelum ke kunci identifikasi, apa itu kunci identifikasi? Nih, kunci identifikasi merupakan petunjuk yang dapat digunakan mengidentifikasi kelompok maupun jenis organisme ya. Jadi ini kunci identifikasi ini adalah kunci untuk mengidentifikasi sebuah jenis ya. Coba kita lihat contohnya. Nih, ini ada contohnya yaitu 1 bertulang belakang atau tidak bertulang belakang ya. Kita lihat di sini ada gambar dari binatang atau yang disebut apa kalau binatang? Kingdom Animalia ya. Di sini ada ikan. Ikan kita kasih nama hewan A ya. Ini ikan ini termasuk jenis apa? Yuk kita identifikasi ya. Kita coba. Di sini hewan A, ikan. Coba lihat contoh yang di sini.
ya rumus yang ada di sini. Ikan itu bertulang belakang atau tidak bertulang belakang? Ya, ikan adalah hewan yang bertulang belakang. Berarti di sini identifikasinya kalian tulis nomor 1. Yang mana bertulang belakang? Yang ini. Ya, nomor 1 berarti di sini 1A karena ikan merupakan binatang bertulang belakang. Coba lihat ke identifikasi yang nomor 2 ini. Ikan kulit selalu basah atau tubuh tidak selalu basah? Ingat kan kalau ikan itu hidup di air, ya. Berarti ikan ini termasuk kulit selalu basah. Berarti nomor 2A. Kita tulis di sini nomor 2A. Sekarang lihat ke rumus nomor 3 yang ini. Masih tentang ikan. Ikan kulitnya bersisik atau kulitnya tidak bersisik? Ya, ikan itu kulitnya bersisik. Berarti kalau kulit bersisik disebutnya apa? Viscous. Ya, berarti tulis di sini 3A. Di sini coba lihat 3A sama dengan apa tadi 3A itu? Viscous. Tulis di sini. Jadi identifikasinya hewan A termasuk kelompok viscous, ya. Itu identifikasi pada ikan. Sekarang kita lihat ini gambar gambar hewan B, ya. Hewan B atau disebut dengan apa ini? Burung, ya. Sekarang coba lihat rumusnya ke sini. Nomor 1. Burung apakah merupakan hewan yang bertulang belakang atau tidak bertulang belakang? Ya, burung termasuk kepada hewan bertulang belakang. Berarti di sini tulis nomor 1A. Tuh, sekarang coba lihat ke sini ke rumus yang kedua. Burung kulitnya selalu basah atau tubuhnya tidak selalu basah? Nah, kalian pernah lihat burung? Apakah burung itu hidupnya di air atau di darat? Ya, ya, kalau di darat berarti burung itu nomor 2B, ya. Di sini 2B, ya. Sekarang lihat ke 3, ya. Di sini nomor 3. Burung kulitnya bersisik atau kulitnya tidak bersisik? Tidak, Bu, kulit tidak bersisik. Ya. Kulit bersisik. Oh, berarti burung ini bukan apes, bukan amfibi. Oh, berarti coba lihat ke nomor 4. Burung itu menyusui anaknya atau tidak menyusui anaknya? Kalau berkembang biak burung apa? Menyusui anaknya atau tidak? Tidak. Ya, berarti 4B. Di sini tulis 4B. Sekarang lihat ke nomor 5. Burung bertelur apa? Bertelur dan beranak? Ya, burung itu bertelur. Berarti 5A. 5A berarti termasuk kepada ya kelompok apes, ya. Berarti burung 5A sama dengan apes, ya. Jadi hewan B termasuk kelompok apes, ya. Itu bisa kan, ya, untuk mengidentifikasi makhluk hidup, ya. Sekarang di sini masih ada hewan kelinci, ya. Ini hewan kelinci, ini kodok dan iguana, ya. Coba kalian kerjakan, ya, di catatan kalian. Coba langkah identifikasi hewan C.
hewan C menurut kalian apa? Hewan yang bertulang belakang atau tidak bertulang belakang? Ya, yang C itu hewan yang bertulang belakang, betul. Terus yang nomor 2-nya, coba lihat. Kelinci. Kelinci kulitnya selalu basah atau tubuhnya tidak selalu basah? Ya, apa? Ya, betul. Berarti tubuhnya tidak selalu basah. Berarti apa? 2B. Kemudian lihat lagi kelinci ya. Ini di rumus yang nomor 3. Apakah kelinci kulitnya bersisik? Tidak. Kelinci kulitnya tidak bersisik. Tidak juga ya. Karena kelinci bukan apes, bukan amfibi. Sekarang keempat. Apakah kelinci menyusui anaknya atau tidak menyusui anaknya? Ya. Kelinci apa? Menyusui anaknya. Kalau menyusui anaknya, berarti kelinci masuk kepada kelompok hewan mamalia. Ya, silahkan. Yang betul jawabannya berarti kalian sudah bisa ya. Udah bisa membuat kunci identifikasi pada hewan. Sekarang yang D, ayo. Yang D sudah punya jawabannya? Coba. D di sini ada hewan ya, kodok. Sekarang, kodok itu adalah hewan bertulang belakang atau tidak bertulang belakang? Ya, kodok merupakan hewan yang bertulang belakang. Kemudian yang nomor 2. Sini, kodok kulitnya selalu basah atau tubuhnya tidak selalu basah? Ya, kodok kulitnya selalu basah ya. Berarti 2A di sini ya. Tadi 1A kodok, kemudian 2A. Apalagi? Kodok. Kodok kulitnya bersisik atau kulitnya tidak bersisik? Ya. Kodok kulitnya tidak bersisik. Berarti kodok termasuk kepada hewan amfibia ya, amfibia ya. Itu bagus. Sama jawabannya? Iya. Kemudian yang E, ini ada iguana ya. Sekarang kita identifikasi iguana. Rumus ke-1. Iguana adalah hewan yang bertulang belakang atau tidak bertulang belakang? Ya, iguana merupakan hewan yang bertulang belakang ya. Kemudian iguana kulitnya bersisik. Iguana kulitnya selalu basah atau tubuhnya tidak selalu basah? Ya, iguana kulitnya apa kulitnya? Iguana kulitnya tidak selalu basah ya, 2B. Kemudian iguana kulitnya bersisik atau kulitnya tidak bersisik? Ya, iguana kulitnya tidak bersisik, berarti 3B. Kemudian iguana ini enggak ya, yang 4 ya, tidak termasuk. Kemudian iguana yang ini ya, yang rumus ke-5. Iguana bertelur atau iguana bertelur dan beranak? Ya, iguana bertelur dan beranak. Berarti iguana termasuk kelompok reptilia ya. Sudah mengerti solehah, soleh dan solehah mengenai identifikasi makhluk hidup ya. Ini cara mengidentifikasi makhluk hidup, ini kuncinya ya. Nah, kalau kalian sudah paham, coba lihat
Di sini ada metode penamaan ilmiah. Di dalam klasifikasi ada yang disebut dengan metode penamaan ilmiah. Nih, metode penamaan ilmiah ini untuk apa? Untuk membuat nama ilmiah suatu makhluk hidup, ya. Untuk membuat nama ilmiah suatu makhluk hidup disebut dengan sistem binomial nokturnal atau sistem tata nama, ya. Sistem tata nama ini biasanya digunakan untuk nama-nama dalam penamaan makhluk hidup ini, ya. Kemudian dalam sistem tata nama ganda diantaranya, ya, 1. Memiliki nama jenis atau spesies yang terdiri atas 2 kata lainnya. Kemudian yang kedua, kata pertama menunjukkan genus, ya. Untuk penamaan ini makhluk hidup, yang pertama menunjukkan genus atau marga diawali huruf besar. Dan kata kedua menunjukkan spesies diawali huruf kecil. Penulisannya menggunakan huruf miring. Itu untuk sistem tata nama ganda atau yang disebut dengan metode penamaan ilmiah. Contohnya ini, ya. Di sini ada padi. Kita kenal padi. Padi, ya, genusnya adalah Oryza. Genus atau marganya adalah Oryza. Kemudian spesies atau jenisnya adalah Satypa. Ini yang disebut dengan sistem tata nama ganda, ya. Jadi ini ada 2 nama, ya. Satu nama itu menunjukkan genus atau marga, satu nama ini menunjukkan spesies atau jenis. Ada juga contoh yaitu ketela pohon. Ketela pohon genusnya adalah manihot dan spesiesnya adalah Utilissim, ya. Ini yang disebut dengan binomial nomenklatur, ya. Ini atau sistem tata nama ganda, ya, pada jenis makhluk hidup, ya. Dari pertemuan hari ini mungkin itu yang Ibu bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, ya, kata-kata yang kurang mengerti. Kalau ada pertanyaan silahkan boleh menanyakan. Kalau mau japri ke Ibu silahkan, ya. Nah, terima kasih untuk hari ini, pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat, ya. Apabila kalian belum jelas, kalian juga bisa mencari sumber lainnya, ya, untuk lebih memperjelas lagi dan kalian lebih banyak ilmunya, ya. Dari Ibu cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.